Shalom juga jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman dan Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa.
Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, "Jadilah kehendakmu," yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang baik karena kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah di tempat ini dengan aman dan damai sejahtera. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang
yang remuk hatinya. Atas nama hamba Tuhan di tempat ini, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Tepuk tangannya yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Berkati. Tuhan Yesus, sama-sama kita akan mendeklarasikan prajurit kita sebagai Tuhan, prajurit kita sebagai murid Tuhan, DNA kita sebagai prajurit Tuhan, lalu Mazmur 91 dan kemudian Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama mendeklarasikannya. 1, 2, 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menugi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di bawah petang. 1000 orang rebah di sisimu dan 10 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta 3, 1, 2, 3. Pentakosta 3 adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengirimkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelamatkan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, saudara siap untuk sukacita dalam Tuhan, amin? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat puji-pujian untuk Tuhan Yesus, untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Amin? Amin. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu dan pertolonganmu. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang sembah sujud di hadapanmu. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pak Kris Silitonga, Tuhan Kau urapi dan Kau berkati. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya, benar-benar Roh-Mu yang kudus menyertai dia Bapa. Supaya setiap kami yang ada mendengarkan, boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang luka dibalut, yang terikat dibebaskan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini dan Kopastor semuanya Tuhan. Baik Anto juga Pak Daniel Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan mengurapinya. Dan kami mau berdoa untuk kampus Pak Jonathan Talang. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Silas juga Engkau urapi dan Engkau berkati. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami mau berdoa untuk Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo dan keempat wakilnya. Engkau terus pakai dia Tuhan. Urapi dia kemanapun dia melangkah. Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mau berdoa untuk Gembala Karayon kami Pak Samuel Harnadi dan wakilnya. Engkau urapi dan Engkau berkati.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapak. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Mari Bapak Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, dan curahkan hujan kuasa-Mu sampai ke pelosok-pelosok sekalipun. Supaya amanat agung dilakukan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin. Engkau berkati, berikan dia hikmat dengan takut akan Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa ini Tuhan boleh dia lakukan dengan takut akan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk tentara Polri dan jajarannya, untuk Tuhan begitu juga pemerintahan dari pusat sampai daerah, berikan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk GBI sebagai messenger Tuhan, Church Pentakosta. Dan kami mau berdoa untuk Church of God, Oral Roberts University Bapak, World Evangelica. Engkau urapi dan Engkau berkati. Terutama Tuhan, generasi Jeremia Bapak, Engkau berkati dan Engkau murapi. Pakai mereka dari Indonesia ke bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dan kami mau berdoa untuk Amerika Azusa Street Tuhan. Engkau urapi. Kami percaya Amerika Engkau menangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terjadi Tuhan rumah-rumah doa, menara-menara doa sampai ke bangsa-bangsa. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Engkau urapi dan Engkau berkati. Yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini waktunya bersama-sama kita dapat mempersiapkan persembahan di amplop kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu ada satu pengumuman tambahan, ada dua tepatnya. Yang pertama adalah libur sekretariat GBI Pondok Gede Plaza akan dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2021. Dengan catatan ibadah kenaikan dan ibadah minggu tetap ada. Dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, tanggal 13 itu bertepatan selain lebaran, tapi juga adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita akan ada ibadah 2 kali di tempat ini, yaitu seperti biasa jam 8 dan jam 10 pagi. Oke, sudah siapkan semua persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Yang di rumah juga mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami. Terus Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terus Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin setiap kehidupan kami menjadi sempurna, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, semakin kami mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap isi hati kami. Engkau melihat segala pergumulan kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah diam. Dan Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap pendidikan. Biarlah setiap keluarga demi keluarga terus ada di dalam kasih, damai, dan sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya, siapa memberi? Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Akan diedarkan kantong kolektor oleh para asyir kolektor. Ada satu lagu yang akan sama-sama kita nyanyikan. Kalau sepanjang online ini kita sudah pernah menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus itu adalah keputusan. Biar lagu ini menjadi rema buat setiap kita. Memasuki bulan Mei ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk bersama-sama belajar tentang karakter Kristus. Ajar kami ya Bapak, untuk humble, untuk punya compassion. Benar Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan dengan iman kita, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Semua
karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ajar kami untuk berkenan selalu. Oh, ya Ramadasya. Ayo sama-sama sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, ku yakin hamba. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh ya Rabbana syarama ya Rabbana. Yang sudah bisa menyembah dalam bahasa, ayo sembah dalam bahasa. Mari
yang ada di rumah-rumah, mari kita sembah Dia. Kami bawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami, Yesus Tuhan. Mengikut Yesus. Ayo katakan bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. I love you, Lord, and I'll lift my voice. Sing it out. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship, you. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama and sing our song. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you. Oh, my soul, rejoice, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Sing it out. I love you, Lord, and I lift my voice untuk menyembah-Mu, Tuhan, to worship. Oh, my soul, oh, my soul, rejoice, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a
katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. And I'll lift my voice to worship. Oh, my soul, rejoice. Yeah. Take joy. In what? Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, come on, I love you Lord. Kasihmu mengalir to worship. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King. In what you hear. Let it be a sweet. Ayo semua dia in your. Ayo semua Tuhan. Ayo dengan hatimu, dengan segenap hatimu. One more time. I love you, Lord. I love you, Lord. Saya menggunakan Pak Kris. And I'll lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing it one time. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your Kami menaikkan segala pujian, hormat, keagungan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi suatu kesukaan dan
yang manis di telingamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sampai hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata, Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang Tuhan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk, tunjuk saja kanan kiri, depan belakang bilang, Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Senang bisa berada. Wah, ini sedikit harus nahan emosi saya sedikit di atas sini ya. 1,5 tahun gak datang ke sini dan saya masih teringat terakhir ke sini sebelum pandemi, sekarang datangnya di tengah-tengah pandemi gitu ya. Dan saya pernah berkhotbah di sini waktu ulang tahun gereja kalau tidak salah, betapa sebenarnya gereja ini secara emosional juga memiliki nilai kepada saya. Saya selalu tidak akan pernah lupa almarhum Pak Rudi lah dulu yang salah satu pemimpin yang percaya bahwa saya sanggup dan mampu untuk melayani di atas mimbar. Kalau hari ini saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satunya adalah karena gereja ini juga membuka pintu kepada saya untuk saya mengabarkan firman Tuhan. Dan sepanjang tahun lalu saya berpikir gimana ya bahasanya sih nggak bagus, nasibnya GBI Pondok Gede nih Poge ya. Semua jadwal tahun lalu kan dibatalkan segala macam. Wah, kayak ngurus gereja kayak ngurus drama Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir aduh Tuhan, mulai dari tahun lalu akhir saya sudah mulai melayani onsite juga di beberapa gereja. Tapi saya pikir Tuhan, Jakarta kapan ya? Nggak berapa lama kemudian Jakarta juga saya layani. Tapi masuk tahun 2021 saya doa pribadi, Tuhan kapan nih Pondok Gede gitu ya. Ada beberapa gereja tuh yang punya emotional attachment untuk saya. Dan Anto kontak pertama, Pak maaf semua jadwalnya diulang, oke. Tapi tolong minta tanggal sekian kita lihat kalau memungkinkan Bapak melayani onsite. Oh saya doa banget kalau bisa onsite gitu, kenapa? Kangen lihat Bapak Ibu Saudara ya. Dan Anda yang di gereja maupun Anda yang di rumah-rumah ya, saya bisa berkata dari sini, saya mengucap syukur Tuhan tetap baik sama gereja kita tetap ada. Ya beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan ya. Jangan pandang ini hal yang sepele Bapak Ibu Saudara. Selama era pandemi awal 2020 di wilayah Jabodetabek tidak kurang dari 100 gereja tutup. 100 gereja tutup. Bukan karena apa-apa, karena memang juga jemaatnya banyak yang berkurang, tidak memungkinkan untuk melakukan onsite, tidak tahu bagaimana caranya beradaptasi. Ini bukan GBI tapi keseluruhan gereja. Dan jujur saya juga mulai berpikir ya kan bagaimana dengan keadaan kita keluarga besar GBI Gatot Subroto. Tapi hari ini saya senang sekali lagi saya mau ngambil waktu mengatakan Tuhan terima kasih GBI Pondok Gede Plaza tetap eksis dan akan tetap eksis. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang mengerti beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah ibadah yang pertama ini saya akan membahas mengenai setia dalam karakter sekalipun keadaannya tidak memungkinkan. Ya kalau mau dibikin singkat judulnya setia pada karakter. Katakan setia pada karakter. Saya nanti akan membahas dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 tapi nanti kita bacanya lihat ayat per ayat saja karena ini cukup panjang ya. Bapak Ibu Saudara kita harus sadari memasuki tahun 2021 di tengah pandemi seperti ini ternyata COVID-19 ini ada spiritnya. Kalau saya boleh bilang tanda kutip gitu ya, ada spiritnya. Spiritnya itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mungkin kita sadar atau kita tidak sadari ternyata ini membuat banyak orang itu melihat orang lain bukan lagi sebagai subjek kasih tetapi sebagai subjek ancaman. Coba lihat itu ya. Dulu tuh kita diajari ayo kita mengasihi, ramah sama orang, dekati, ya saling mendoakan, saling mensupport. Itu adalah sesuatu yang sering diajarkan melalui firman Tuhan. Tetapi kemudian ketika datang pandemi ini, tiba-tiba itu merubah pandangan orang, sehingga ketika kita melihat orang lain, sekalipun itu yang kita kasihi, keluarga kita tidak lagi melihatnya sebagai subjek kasih, tetapi kita melihatnya sebagai subjek ancaman.
Kita jadi takut antara mau tos tangan atau siku atau apa, jadi kagok gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin lihat kerumunan hanya 5-4 orang, pengen menghindar. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda sadar enggak bahwa kita tahu ini era Pentakosta ketiga, amanat agung Tuhan pasti diselesaikan pada generasi kita, katakan amin. Tetapi dunia tidak ingin melihat hal itu terjadi. Ya, iblis juga tidak bergerak, makanya dia buatlah COVID-19 ini. Saya percaya ini dari iblis, memang atas izin Tuhan, tetapi ini dari iblis. Itulah makanya harus tetap kita perangi sampai hari ini. Setuju katakan amin? Bukan saya berkata ayo kita tidak usah lakukan prokes, enggak. Ayo kita tetap perangi supaya penginjilan tetap bisa terjadi. Orang bisa bertemu dengan keluarganya dengan nyaman, dengan tenang. Orang juga bisa ke gereja tanpa rasa was-was. Orang bisa kembali lagi kuliah dan sekolah dengan merasa tidak lagi teman, guru atau siapapun di samping kanan kirinya menjadi subjek ancaman lagi. Ya, itu yang spirit COVID, makanya sampai hari ini saya dan istri saya tetap berdoa untuk pemulihan bagi Indonesia. Setuju katakan amin. Yang kedua adalah ternyata spirit dari COVID-19 ini membuat banyak orang berkompromi. Karena situasinya mungkin dipikir gelap di depan, gak jelas. Banyak orang mulai melakukan kompromi. Dengan alasan ya ini kan lagi masa susah. Ya ini kan lagi masa begini dan begitu. Akibatnya apa? Mulai banyak yang berkompromi. Ya, mulai yang banyak tidak mempertahankan integritas. Perhatikan itu. Baru saya Bapak Ibu Saudara, ternyata benar loh. Tahun 2021 ini tahun integritas. Kenapa? Negeri kita ini krisis integritas. Ya, kalau Anda memperhatikan koran contohnya 2 bulan yang lalu 120 TKI dari Malaysia nyebrang dari Johor masuk ke Batam. Ternyata 20-an atau 30-an orang di dalamnya semuanya positif COVID-19. Dan semuanya rata-rata membawa surat palsu PCR. Lihat, ya ampun. Apalagi kris di dalam badan yang katanya anti korupsi. Tetapi beberapa komisaris ya ditangkap karena korupsi. Ampun. Ya kan? Apalagi banyak sekali hal-hal yang ternyata banyak yang berkompromi dengan alasan ini, itu. Bahkan mungkin memakai alasan yang kelihatannya mulia. Demi istri saya, demi anak saya. Mereka kompromikan segala sesuatu. Nah pertanyaannya, apakah demikian juga yang Tuhan minta dari kita anak-anaknya? Ya, saya percaya tidak demikian. Saya percaya apapun situasinya, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, bilang dulu begini dengan dirimu sendiri. Saya anak Tuhan, lalu sampingmu, kamu juga anak Tuhan. Ya, ayo. Saya anak Tuhan, kamu juga anak Tuhan. Ya, kalau bukan anak Tuhan berarti kebalikannya anak hantu. Nah, gitu saja ya. Saya ketika menyusun khotbah ini, saya menemukan suatu data yang menarik. Ini cerita dulu ya Pak Kris. Jadi rupanya ya with all due respect dengan mungkin yang ada di TNI di sini, tapi saya juga merasakan rasa duka yang mendalam akibat tenggelamnya kapal selam Nanggala KRI 402 Cakra itu. Terbalik ya, KRI Cakra 402 ya, tenggelam itu. Lalu saya jadi penasaran. Kita kalau orang sipil kan tahunya bencana di laut itu Titanic, nah gitu aja yang paling parah gitu ya. Tapi begitu saya cari bencana-bencana di laut yang paling mengenaskan, miris gitu. Ternyata dicatat ada 2 kejadian di tahun 1819 dan 1816. Pada era 1810 sampai 20 itu ternyata gelombang laut di dunia termasuk lagi tinggi-tingginya dan banyak cuaca buruk. Nah akibatnya apa? Pada tahun 1819 ada kapal Inggris namanya Essex, itu mereka sebenarnya kapal yang berburu ikan paus, tetapi entah bagaimana ikan pausnya ternyata melawan balik, sehingga akhirnya kapalnya ini tenggelam. Dan banyak dari awak kapal akhirnya terkatung-katung di dalam sampan, mereka berhari-hari di laut. Dan apa yang terjadi? Mulai kelaparan, gak ada pulau di mana segala macam. Apa yang terjadi? Mulai ada yang mati dan yang lain-lain, ada yang ngebunuh. Kenapa? Karena udah kelaparan, temannya dibunuh supaya dimakan. Dan itu terjadi. Silakan cari di Google, ada. Nama kapalnya Essex, ESSEX, ya 1819. Mereka jadi kanibal. Ketika mereka pulang dan ketika diselamatkan sama angkatan laut Inggris, ya mereka mulai bingung, kenapa kok sampahnya rada aneh nih bentuknya, kenapa kok ada tulang manusia dan yang lain-lain, ya kan? Dan ketika dilakukan investigasi ketahuan bahwa mereka melakukan kanibalisme.
Alasannya kelaparan. Toh yang kami makan adalah teman yang sudah mati, bukan kami bunuh. Belakangan investigasi menunjukkan memang sengaja mereka bunuh supaya bisa dimakan. Dan akibatnya apa? Semua yang selamat dari kapal Essex ini, mereka rata-rata sudah menikah, istri-istri mereka semua menceraikan suaminya. Kenapa dibilang saya tidak mau menikah dengan kanibal? Lihat, dan tidak ada lagi yang hidupnya mereka bisa lagi para survivor ini, penyintas ini bisa hidup dengan baik. Kenapa? Karena mereka sudah dikondem sama masyarakat Inggris. Itu 1819. 1816 sebenarnya 3 tahun sebelumnya itu ternyata ada kejadian yang sama tapi tidak didokumentasikan bagus. Tapi catatannya ini kapal Prancis, tadi Inggris ini Prancis, namanya Fregat Medusa. Kapalnya tenggelam karena badai, tetapi yang selamat 150 orang. Kalau yang Essex yang selamat cuma 20-an. Ya, tapi 7 selamat, sisanya dimakan sama yang 7 yang selamat. Nah, yang Essex yang Medusa Prancis 150 orang selamat. 80% selamat. Lalu mereka ada terkatung-katung di dalam sampan segala macam, tapi sama. Karena cuaca buruk dan mereka nggak ngeliat pulau, mereka jadi perang, jadi bikin partai di dalam kapal sampan. Dan partai yang kalah dibunuh dan dimakan sama yang menang. Lihat, dan itu sampai demikian mengerikannya, sampai kerajaan Prancis pada waktu itu dan gereja Katolik Roma memutuskan ini jangan dipublikasikan. Sangat memalukan dan sangat yang dari 150 yang selamat cuma 15. Bayangkan. Mereka berkata, kok bisa terjadi di sebuah negara Kristen pada tahun 1800 ini? Hal-hal yang seperti ini. Semua alasannya habis gimana? Cuaca nggak ada harapan. Kami lapar. Apakah kemudian jadi mengorbankan sesama? Pertanyaannya. Apakah itu jadi membenarkan? Bahkan dengan alasannya istri atau anak untuk kita menjadi bukan menjadi manusia lagi. Ini yang harus hari ini kita renungkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, orang berkata tujuan menghalalkan cara, belum tentu loh. Di dalam Alkitab bahkan Tuhan bilang sekalipun kelihatannya mulia, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya tetap salah. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan bukan hanya melihat tindakan, tapi Tuhan juga melihat motivasinya benar atau tidak. Ya, sekalipun motivasi kelihatan benar, tapi kalau caranya salah ya salah, atau caranya benar motivasinya salah ya salah juga. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat satu. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun kondisi yang sedang kita alami, panggilan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan tetap tidak berubah. Yang mengerti katakan amin. Justru di tengah-tengah situasi seperti inilah kita harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Tuhan akan membuat pembedaan di mana? Justru di tengah situasi krisis. Di tengah krisis, di tengah suatu keadaan di mana kayaknya iblis berusaha untuk bilang kompromi aja. Enggak, kita akan bertanya, tidak, saya anak Tuhan dan untuk selama-lamanya saya anak Tuhan. Saya anak raja dan anak raja tidak seperti itu kelakuannya. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi bilang pada diri sendiri, saya anak Tuhan, bilang kanan kiri, kamu juga anak Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, kita akan melihat ada beberapa karakter yang Tuhan minta. Saya percaya Tuhan bicara ini kepada saya percaya ini yang harus kita perhatikan. Matius 5 ayat 1 sampai 12 mengenai khotbah di bukit, dan ini ada 7 poin secara klasik, tapi saya ternyata memperhatikan dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau Tuhan ngomong, perhatikan ini prinsip dulu ya, prinsip teologi ya. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, itu tidak hanya untuk supaya kita bisa hidup baik dengan sesama kita, tapi supaya kita juga punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ya, jadi setiap pengajaran Tuhan Yesus pasti ada aspek sosial, tapi juga ada aspek vertikal kepada Tuhan Yesus. Nah, saya perhatikan seringkali ketika kita berbicara ya mengenai 7 karakter di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, kita hanya melihat bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama. Tetapi saya coba untuk melihat ternyata kalau kita melihatnya dari cara pandangan Tuhan Yesus, itu harus dimulai dulu dengan Tuhan, baru yang dengan sesama kita bisa jadi bagus. Ya, yuk mari kita buka dulu sekarang Matius 5 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Ya, Matius 5 ucapan berbahagia ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah siapa? Murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Yesus lihat orang banyak, dia naik ke atas bukit, duduk. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi respon Tuhan Yesus ketika dia lihat banyak orang, ya apa yang terjadi? Gak langsung ngomong, dia cuma duduk. Kenapa? Dia harus tunggu dulu. Masih ada satu lagi segmen yang datang, baru dia mulai mau ngomong. Siapa? Datanglah murid-muridnya. Nah itu dia. Ya, jadi Yesus ketika mengajar nggak asal main mengajar. Ya, dia memastikan firman itu tidak pergi sia-sia. Ya, sekian ribu orang boleh datang, tapi yang dia tunggu benar-benar siapa? Muridnya dulu datang. Dan saya percaya kita semua hari ini, baik yang di gereja maupun yang online, kita semua adalah murid-muridnya Yesus. Amin. Sehingga tidak ada satupun firman itu yang berlalu begitu aja, tetapi biarlah itu menjadi pedoman bagi kita. Ya. Nah, Yesus berkata begini, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 4, berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika saya mulai melihat dari ayat 3 sampai ayat 12, ternyata per 2 ayat, perhatikan, per 2 ayat, itu pasti ada yang ke atas, ada yang bersifat sosial. Ada yang harus kita lakukan kepada Tuhan, ada yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Ya, pola ini ternyata Matius banyak gunakan. Per 2 ayat itu pasti ada efek ke atas dan ada efek ke sosialnya. Nah, kita mari perhatikan ayat 3 dan ayat 4 ini ternyata ini sejalan ayat 3 dan 4. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang pertama, karakter apa yang tetap harus ada di dalam diri kita, sekalipun kita masih di tengah masa yang susah seperti ini. Nomor 1, miskin di hadapan Allah. Katakan miskin di hadapan Allah. Di dalam bahasa Inggris ini ditulisnya poor in spirit. Kalau ada terjemahan King James boleh ditampilkan di layar juga nggak apa-apa. Dikatakan poor in spirit. Ketika kita mendengar kata miskin, seringkali yang kita bayangkan nggak punya uang, menderita, lemah, letih, lusi, lunglai. Nggak. Tapi dikatakan blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang poor in the spirit, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dan sebenarnya ayat ini adalah inti utama dari khotbah di bukit. Kita mungkin bisa lupa ayat-ayat yang lain, tapi please jangan lupa ayat yang ini. Karena pembukaan inilah yang inti dari semuanya. Apa sih maksudnya miskin di hadapan Allah atau poor in the spirit? Ini artinya begini, untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan kita berkata, Tuhan aku ini gak ada apa-apanya. Kalau hari ini aku dipakai, aku punya jabatan, aku punya pangkat, aku punya pendidikan, aku punya semua yang aku punya sampai hari ini. Itu karena Engkau Tuhan. Ini yang namanya poor in the spirit. Ini berlawanan dengan yang namanya self-efficiency. Ini berlawanan dengan berkata gini, Tuhan gue gak perlu eluh. Tapi nanti kalau lagi perlu baru saya datang berdoa gitu. Ya, tapi sekarang saya sih bisa sendiri. Berapa banyak orang seperti itu? Kerja sendiri, jaga kesehatan sendiri. Begitu keluarganya ada yang sakit, begitu nggak dapat pekerjaan baru buru-buru cari Tuhan. Tapi begitu udah dapat berkat lagi, oke Tuhan beres ya. Udah, Tuhan cuma dijadikan mesin ATM. Yang model kayak begini, Tuhan tara suka. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita punya sikap yang namanya poor in the spirit, ini adalah suatu sikap bahwa kita sadar kita tidak bisa melakukan apapun kalau bukan karena Tuhan yang menolong dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda sudah sering mendengar pengajaran hal ini. Tapi kalau Anda renungkan sekarang baik-baik, apakah kita benar-benar sudah memiliki sikap yang namanya poor in the spirit di hadapan Tuhan ini? Ya. Ada seorang pengajar doa, seorang pendeta namanya Brother Andrew, dia mengatakan begini, untuk setiap hal yang Anda tidak bawa ke hadapan Tuhan, untuk setiap hal yang tidak Anda doakan kepada Tuhan, artinya Anda sedang berkata sama Tuhan, hal itu adalah tanggungan Anda sendiri. Perhatikan baik-baik. Untuk setiap hal yang tidak Anda bawa ke hadapan Tuhan, yang tidak Anda doakan, yang tidak Anda
utarakan ke hadapan Tuhan, artinya bagian yang itu Anda berkata sama Tuhan, yang ini Tuhan aku bisa handle sendiri. Hati-hati, hati-hati. Ya, kita lihat hari-hari ini ternyata banyak sekali yang punya sikap seperti itu ya, di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ya ini bukan sikap poor in the spirit. Saya percaya justru hari-hari ini kita harus memiliki sikap semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, justru Tuhan menganugerahkan segala karunia, potensi yang daya yang ada padanya yang dimiliki sorga kepada kita. Yang setuju katakan amin. Perhatikan baik-baik, Tuhan hanya akan membantu kita, Tuhan akan menganugerahkan berkat kepada kita sejauh yang kita izinkan dia untuk bergerak kepada kita. Gitu aja. Hari-hari ini banyak sekali yang heboh di internet dan di YouTube, ada yang bilang gak usah minta mujizat sama Tuhan Yesus. Yang penting dewasa dalam Tuhan. Saya nggak jadi masalah, kita harus dewasa dalam Tuhan, betul. Tapi boleh kok minta mujizat sama Tuhan, boleh. Kenapa menjadi hal yang seolah-olah itu najis kalau minta mujizat sama Tuhan? Lihat, no. Kalau memang kita minta mujizat sama Tuhan artinya apa? Tuhan ini dengan kekuatan manusia aku udah gak sanggup nih. I need miracles. Sesuatu yang di luar hukum alam untuk intervensi dalam hidupku. Oh itu Tuhan suka yang kayak begitu. Artinya apa? Kita mengakui keilahiannya. Yang setuju katakan amin. Anda pengen memiliki kekuatan kerajaan sorga, pour in the spirit di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya berhubungan dengan ayat 4. Perhatikan ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang berduka cita artinya apa sih? Dia punya emosi, punya perasaan. Tapi orang yang sombong nggak punya emosi, nggak punya perasaan. Ya, dia nggak mau mengakui. Ayo dong pap, ayo dong mam, ayo dong paman, bibi, tante, om. Ini sedikit dong, nggak bisa. Orang tuh yang jaim, tahu jaim ya, jaga image. Malu gitu, air matanya mengucur, malu gitu kelihatan lemah. Nah, tidak akan mendapatkan penghiburan. Nggak bakalan. Tapi orang yang berkata, Tuhan aku ini nggak kuat loh Tuhan. Tuhan please, aku sudah lakukan semua Tuhan yang buat Tuhan, tapi ini semua belum cukup. Kenapa? Karena engkau belum turun tangan di sini. Aku butuh engkau turun tangan. Orang yang mengakui kelemahannya, mereka yang dapat penghiburan. Hati-hati orang yang sombong, Tuhan bilang, ya udah kuatkan, ya udah jalan aja sendiri. Gitu, hati-hati ya. Kita lihat di sini. Ternyata ada sesuatu yang sangat kuat antara bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan juga pada akhirnya kita akan berhubungan dengan sesama. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ayat 5 dan 6. Di dalam ayat 5 dan 6 tertulis berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat itu ayat 5 ayat ke-6 berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Anda lihat di dalam dua ayat ada yang aspeknya sosial, ada yang aspeknya vertikal ke atas. Nah, perhatikan dikatakan lemah lembut. Yang pertama tadi poor in the spirit atau miskin di hadapan Allah. Yang kedua itu lemah lembut. Katakan lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Inggris di sini digunakan kata yang sangat jarang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu meek. Ya, M-E-E-K. Bahasa Inggris kalau ada silakan tampilkan saja King James, no problem. Itu meek. Blessed are the meek. Waktu kita pikir lemah lembut, kita pikir soft. Ya, blessed are the soft people, orang-orang yang soft. Gak ada. Alkitab gak pernah pakai kata soft. Atau kita pikir lemah lembut berarti lemah gemulai gitu. Ya rada-rada, apa kabar mas, yang kayak gitu. Enggak. Kita pikir begitu, enggak. Pengertian meek di sini itu salah satunya dibilang humble, patient, dan gentle. Lihat. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk supaya kita jadi pribadi yang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Ini bukan artinya kita soft, artinya kita lembek. Enggak. Tetapi lemah lembut di sini apa? Sekali lagi sikap penundukan diri. Katakan penundukan diri. Ya karena mereka memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara tahu enggak kenapa orang hidup tuh susah di atas muka bumi? Kenapa orang bertengkar satu sama lain? Salah satu penyebabnya apa? Gak bisa tunduk, gak bisa taat. Yuk coba kita cek yuk, kalau kayak di rumah orang tua sama anak berantem. Sebenarnya penyebabnya mana? Orang tuanya yang bikin gara-gara atau mungkin si anak yang gak dengerin apa yang dikatain orang tua. Ya kan? Selama si anak ngikuti apa kata papa dan mama, orang tua no problem.
Tapi begitu anaknya berontak gak melakukan, tengkar. Lalu si anaknya bilang, Pak, ini. Kenapa anak tidak melakukan? Begitu di kantor antara atasan dengan bawahan. Selama si atasan kasih tahu bawahannya kerja begini-begini, bawahannya lakukan, no problem. Tapi ketika bawahan tidak melakukan, atasan pasti akan jadi konflik. Kenapa? Dia akan melihat, kamu tidak dengarkan saya. Kamu berontak atau apa nih? Coba perhatikan konflik sosial di dalam kehidupan kita. Rata-rata itu sifatnya kita dengan atasan kita. Majority. Dengan samping kita sangat sedikit. Sesama tekan kerja, teman satu kelas. Istilahnya begitu. Tapi bawahan ke atasan, Bapak bikin kebijakannya nggak bagus. Bu, salah kebijakannya. Dan kita akhirnya menjadi berantem satu sama lain. Sekarang Bapak Ibu Saudara ngomong realita. Anda bawahan, dia atasan. Anda anak, dia orang tua. Mau argumen kayak siapapun, siapa yang punya kuasa lebih tinggi dari Anda? Tetap atasan kan? Tetap orang tua kan? Dan kalau seandainya atasan dan orang tuamu itu ternyata marah sama kamu, kira-kira apa yang di-cut dari kamu? Fasilitas di-cut, kepercayaan di-cut, berkat di-cut sama dia. Betul nggak? Ya kan? Kuasa juga di-cut. Jangan-jangan pulsa juga di-cut. Zoom-nya dimatikan, dia nunggu, kok gue gak dimasuk-masukin. Bos saya bilang, jangan dimasukin, biar aja di waiting room tuh lama. Lihat. Kenapa? Karena keras. Tapi Tuhan bilang orang yang soft, gentle, yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini kepada Tuhan loh, kebenaran kan. Mereka akan dipuaskan. Seringkali kita nggak mau lemah lembut, nggak mau gentle, nggak mau yang namanya itu humble kepada pemimpin. Dan akibatnya apa? Kita tidak bisa memiliki bumi. Pangkat kagak naik, jabatan kagak naik. Apalagi bonus kagak diberikan, ada aja alasannya. Kenapa? Nggak punya penundukan diri kepada pemimpin. Inilah yang sekarang juga kita sedang diuji di tengah-tengah pandemi ini. Mau nggak kita memiliki kelemah lembutan di hadapan orang-orang yang lebih superior daripada kita? Tapi Pak, kebijakannya ngawur Pak, begini semua segala macam. Ini lagi zaman susah Bapak Ibu Saudara. Tiap hari aja peraturan tuh berubah-berubah. Kami rumah di Sentul City mau kesini aja mikir, nanti ada penyekatan nggak ya sebelah sana ya? Nanti ada ini nggak? Berubah-berubah aturannya. Jarak rumah kami ke kota Bogor itu cuma 1 pintu tol. Kami Kabupaten Bogor, kota Bogor itu kota Bogor. Hanya jarak pintu 1 tol aja sudah ada penyekatan. Nah kan bingung kayak begitu kan. Dilarang, ini bukan saya mengkritik pemerintah, tapi memang mengkritik kebijakan, dah gitu aja. Ya, dilarang mudik lokal. Nah, saya pikir kalau dulu rumah saya masih di Bintaro, saya pengen mengunjungi mertua saya di Cempaka Putih, nggak boleh dong. Oh nggak boleh. Tapi dari mana saya bisa dikontrol saya nggak pergi ke Cempaka Putih? Kan sesuatu yang kelihatannya aneh. Tetapi masalahnya itu pemimpin yang buat. Dan pemimpin sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Tetapi dia lagi berusaha sedapat mungkin untuk menjaga kita. Nangkep di sini ya. Kita bisa mengkritisi orang tua, kita bisa mengkritisi pemimpin. Tapi juga mengerti mereka memiliki beban mereka sendiri. Dan di dalam keterbatasan yang mereka miliki, dalam hikmat yang mereka miliki, yang mereka lakukan gimana untuk menjaga bawahan saya, bagaimana untuk jaga keluarga saya. Sekalipun mungkin bawahan dan keluarga saya sendiri akan mengkritik keputusan saya ini. Tapi paling tidak respect kepada apa yang mereka tetapkan. Kenapa? Supaya kamu memiliki bumi. Ya, dan orang yang haus akan kebenaran, ya pengen cari tahu di gimana cara melakukannya dengan benar, mereka akan dipuaskan. Tapi orang yang bawaannya tengkar mulu nggak akan dipuaskan dan tidak akan memiliki bumi. Yang mengerti katakan amin. Ya, perkataan ini sepertinya keras, tetapi memang kita sedang diuji hari-hari ini. Apakah kita mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan atau tidak? Setuju katakan amin. Yang ketiga, ayat 7 dan 8. Ya, Matius 5 ayat 7 dan 8. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga adalah murah hati. Katakan murah hati. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan merciful. Ya, merciful. Ketika kita mendengar kata murah hati, jangan kita berpikir itu suka kasih-kasih barang gitu ya. Suka bagi-bagi uang. Nah, itu namanya murah hati. Enggak.
Tidak ada yang salah kalau Anda mau melakukan hal itu kepada mereka yang berkekurangan. No problem. Itu juga hal yang baik. Tetapi pengertian murah hati di sini, merciful, artinya apa? Dia hatinya siap untuk memberikan pengampunan apabila orang-orang yang berbuat salah datang kepadanya dan minta ampun. Itu namanya merciful. Ya, Anda bisa cari di kamus. Mercy itu artinya apa? Murah hati. Di dalam sistem pengadilan Israel dan Eropa, apabila ada seseorang yang buat salah, ya, lalu dia dihadapkan kepada hakim, ya, dan hakim akan tanya, kamu bersalah atau tidak? Saya merasa tidak bersalah, hakim. Oke, masuk pengadilan, lanjut. Siapkan pengacara, siapkan jaksa. Tetapi kalau orang itu mengaku salah, dia akan berkata, saya bersalah hakim, mercy, mohon pengampunan, mercy. Ya, ketika tentara Jerman masuk ke Perancis dan mereka mulai menangkapi orang-orang Yahudi, mereka menembaki orang Yahudi di jalan-jalan di kota Paris. Rakyat Perancis melindungi orang-orang Yahudi sambil memeluk dan mereka berteriak kepada tentara Jerman, mercy, mercy. Bermurah hatilah sedikit. Orang Jerman katakan, ini orang-orang Yahudi ini mereka yang bikin susah Eropa. Mercy, sekalipun itu benar, mercy. Itu pengertiannya. Mercy, tolonglah bermurah hati, ampuni. Sekarang Bapak Ibu Saudara kita dipanggil, sudahkah kita menjadi pribadi yang murah hati, merciful, memberikan pengampunan. Lihat ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan berboleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu di Matius 6. Lihat Tuhan Yesus konsisten di sini. Anda pengen mendapatkan kemurahan Allah? Ayolah juga murah hati kepada orang-orang di sekitarmu. Anda pengen pengampunan dari Tuhan? Ampuni mereka yang berbuat salah kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena dikatakan orang yang suci hatinya mereka akan melihat Allah. Apakah hati saya harus saya buat suci? Enggak. Tidak ada orang yang bisa bikin hatinya suci. Enggak ada. Makanya Tuhan mati di kayu salib. Supaya hidup kita ini bisa disucikan. Oleh darahmu ku hidup. Oleh salibmu ku. Lihat, kita ini disucikan bukan karena usaha kita. Tapi karena Tuhan. Supaya kita bisa melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kita tidak murah hati, hati-hati mata kita bisa jadi buta. Dan kita tidak melihat segala kemurahan Allah. Saya nggak tahu di pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian kenapa Tuhan minta saya masukkan ini di dalam bahan khotbah saya. Tetapi ayo sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa kasih dan pengampunan adalah ciri utama anak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu Saudara, ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata kunci dari ayat 9 dan 12 ini Bapak Ibu Saudara adalah pembawa damai. Katakan pembawa damai. Ya, di dalam beberapa terjemahan Alkitab bisa dikatakan peacemakers, pembuat damai. Atau maintainers of peace, yang menjaga tetap damai. Anda bisa lihat ajarannya Tuhan Yesus. Dimulai terlebih dahulu kita harus jadi pribadi yang miskin di hadapan Allah. Ya, yang Tuhan adalah segala-galanya. Yang kedua, punya pribadian yang lemah lembut. Ya, lemah lembut. Ketiga, kita itu merciful, murah hati. Tapi yang keempat, pembawa damai. Nomor 4 ini tidak akan terjadi kalau kita tidak punya yang 1, 2, 3 di atas. Dunia penuh dengan konflik, dunia penuh dengan yang namanya berantem. Tetapi kita dipanggil untuk membawa damai kemanapun kita Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan amin. Ya, tetapi menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, kita juga tidak luput dari resiko penganiayaan, dicela dan dicibir justru karena iman kita. Namun pada hari-hari ini justru tetap kita harus menjaga kedamaian itu karena itulah yang menjadi ciri utama kita. Ini bukan berarti kita kompromi terhadap kebenaran, tetapi kita memilih untuk tidak mau
berkonflik dengan orang-orang yang khususnya belum mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah masa pandemi yang kita nggak tahu akan berakhir sampai kapan, kita tetap setia dalam karakter kita. Kita tetap setia kepada pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya ayat yang ke-12, sebagai penutup khotbah hari ini, supaya ayat yang ke-12 itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apapun keadaannya, Bapak Ibu Saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pengajaran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan kami selalu Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam karakter kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan untuk tampil Tuhan, di tengah ketidakpastian yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Biarlah kami boleh tampil sebagai orang-orang yang memiliki Allah yang pasti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicara lebih dalam kepada semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biar mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan yang luar biasa. Dan sertai mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita bersama-sama. Kiranya
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan tetap sertai anak-anak-Mu ini saat mereka melangkah di dalam kehidupan mereka. Dan berikanlah berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami kuat menjalani kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, yang Dia curahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan dan urapan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita dan bertemu dengan Dia di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin, amin, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap menjaga jarak saat nanti selesai keluar di pintu di sebelah sana. Ibadah online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati yang ada di rumah-rumah. Ya, jika sudah mengucap syukur bisa pelan-pelan tetap menjaga jarak Bapak Ibu Saudara keluar.